لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن التزم بطريقته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan insyaallah dengan kesehatan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Alhamdulillah, salat subuh bisa kita lakukan secara berjamaah. Mungkin ada saudara-saudara kita jamaah yang tidak kelihatan hari ini, sedang diuji oleh Allah, sakit. Mudah-mudahan mereka sembuh. Mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan kondisi yang lain sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama kita. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Islam menekankan adanya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi selain kita ini diperintahkan untuk melakukan hubungan secara vertikal, hubungan dengan Al-Khaliq, juga hubungan dengan sesama makhluk, terutama kepada sesama manusia. Bahkan salah satu indikator keimanan itu apabila hubungan seseorang dengan sesamanya itu baik. Jadi Islam tidak mengharapkan hubungan kita dengan Allah baik, tetapi hubungan dengan manusia rusak. Jadi dua-duanya itu harus berjalan dengan baik. Nah, salah satu cara yang dianjurkan adalah kita senantiasa mengingat saudara kita, mengingat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kaitannya dengan keberadaan sesama manusia. Nah, salah satunya dengan menganjurkan untuk berinfak, membantu saudara-saudara kita, atau membantu sesama. Banyak ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Ya, bahkan ada sedekah wajib yang namanya zakat. Jadi ada sedekah tatawwu, ya, sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Ya, yang dimaksud sedekah wajib itu adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab.
Nah, jadi itu zakat mal, ya, zakat harta itu harus dikeluarkan apabila sampai nisab. Ya. Sedangkan sedekah tatawwu, sedekah sunnah itu ya semua yang harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu masuk juga sedekah. Atau biasanya disebut infak, ya, biasa disebut infak. Maka perintah Allah misalnya di dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, jadi kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, ya, yang sempurna dalam kurung, ya. Sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai, apa yang engkau sukai. Nah, ini sekaligus perintah Allah kalau berinfak itu ya yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang kita cintai. Biasanya orang kalau punya barang yang disenangi, nah itu digenggam rapat. Ya. Oh, ini jangan sampai dikeluarkan karena ini barang yang kita senangi. Tapi justru Allah itu memerintahkan, ya, untuk menginfakkan harta yang kita cintai. Maka kemudian Allah katakan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan semuanya Allah Maha mengetahui. Nah, jadi para jamaah sekalian, jika kita berinfak maka infakkanlah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Yang terbaik itu yang kita senangi. Ya, apa yang kita senangi? Barang kita senangi. Maka itulah yang kita infakkan. Ya, kalau sudah bisa seperti itu, maka kita memperoleh kebajikan yang sempurna. Ya, kebajikan yang sempurna. Nah, jadi kalau asal infak, nah, itu belum tentu memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kita menyerahkan harta yang kita cintai. Ya, misalnya ada sebagian harta yang dirizkikan Allah kepada kita dan kita senang itu, maka kita coba latihan untuk menyerahkan, ya, menyerahkan harta itu untuk kemaslahatan saudara kita atau kemaslahatan umat, ya, karena menginfakkan itu ya bisa kemanapun kecuali zakat. Kalau zakat itu sudah khusus, sudah 8 golongan, 8 asnaf. Tidak boleh zakat itu digunakan untuk makan siang, tidak boleh, ya, tapi didistribusikan kepada 8 asnaf. Tetapi kalau infak, ya, infak itu bisa diserahkan pada apapun, ya, fisabilillah, bisa ke masjid, bisa ke sekolah, bisa ke panti asuhan, ya, bisa ke dakwah, ya, itu adalah harta yang dikeluarkan dari rezeki kita, namanya infak, ya. Jadi infak itu harus yang kita sukai, ya. Kemudian di dalam surah At-Taubah, ini ayat tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekatan, ya, sebagai sedekah. Nah, maksudnya di sini adalah zakat. Ini beda. Kalau surat At-Taubah ayat 103 itu sedekah wajib, ya, sedekah wajib. Nah, siapa yang harus mengambil? Yang harus mengambil adalah
penguasa, seharusnya penguasa Islam itu yang harus mengambil zakat. Jadi namanya khut itu mengambil, bukan dia kemudian menerima orang yang datang untuk berzakat, tapi harus memungut. Khut itu pungutlah. Nah, ini sebetulnya adalah tanggung jawab penguasa untuk mengambil zakat kepada para agniya. Ya, sehingga agniya itu dibantu. Ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan sebagian miskinnya. Karena kalau tidak dikeluarkan itu, maka akan menjadi bahan bakarnya di akhirat. Ya, karena tidak mengeluarkan zakat. Ya. Jadi antara sholat dengan zakat itu tidak boleh dipisah-pisah. Ada orang yang mau sholat saja tapi tidak mau zakat misalnya. Nah, itu tidak bisa, karena ayat sholat dan zakat itu mesti beriringan. Ayat sholat dengan zakat beriringan, maka itu harus dihilangkan. Karena itu ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sempat dicegah oleh Umar, apakah engkau akan memerangi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Kemudian Abu Bakar menjawab, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sholatnya mau tapi tidak mau bayar zakat. Jadi zakat itu harus dikeluarkan. Ya. Jadi kalau zakat itu ada macam-macam ya. Kalau dalam fikih itu ada banyak macam-macam zakat, itu harus dikeluarkan. Ya. Kalau kita semua jiwa itu ada zakatul fitri yang kita keluarkan pada akhir Ramadan ya, pada akhir Ramadan ketika berbuka. Tapi zakat mal itu ada macam-macam, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian ya, ada zakat emas, ada zakat nukut dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita keluarkan apabila kita diberi rezeki oleh Allah tentang itu. Nah, para jemaah sekalian, ada satu hadis ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazm ya, Hakim bin Hizam ya, Hakim bin Hizam. Rasulullah bersabda, khairus shadaqah an-dhahri ghina wal yadul ulya khairun minal yadil sufla wabda biman ta'ud. Sebaik-baik sedekah adalah yang berasal dari orang yang berkecukupan. Nah, ya. Jadi sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan. Ya, apakah tidak boleh orang yang tidak berkecukupan itu bersedekah? Ya. Dalam keadaan tertentu orang itu tidak boleh bersedekah. Ya, nanti kita bahas ya. Kenapa kemudian sampai ada di sini? Khairus shadaqah an-dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang berasal dari orang yang berkecukupan. Ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini tata cara bagaimana infak itu harus dikeluarkan. Ya. Ada satu riwayat dari Jabir bin Abdullah menuturkan ya, bahwa satu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Laki-laki itu membawa emas ya, emas yang mungkul itu. Jadi ada di dalam riwayat yang lain itu seperti telur itu, emas yang apa itu, yang bulat itu. Datang kepada Nabi, dia mengatakan begini, ya Rasul, ini saya mau infakkan emas ini.
ini harta yang satu-satunya yang aku miliki, dan tidak ada harta lain yang aku miliki selain itu. Ya. Rasul ternyata tidak menerima, menolak. Ya, menolak. Kemudian dia pindah tempat, ya. Kemudian mengatakan hal yang sama. Ya, yang pertama tadi tidak diterima oleh Rasul, pindah tempat dia mengatakan yang sama. Wahai Rasul, ini hartaku satu-satunya. Ya, dan aku tidak memiliki harta yang lain selain ini. Maka ini aku infakkan kepada untuk jihad fisabilillah, ya, untuk fisabilillah. Maka tidak diterima oleh Rasul, ya, sampai 2 kali tidak diterima. Ya. Kemudian beliau dalam keadaan agak marah, ya, Nabi dalam keadaan agak marah. Nabi mengatakan, ya'bidu ahadukum ila mali la yamliku ghairahu wa yatasaddaqu bihi. Ya. Salah seorang di antara kalian, kata Nabi, bergantung pada hartanya, ia tidak mempunyai yang lainnya. Nah, maksudnya yang disindir ini orang ini, ya. Orang yang memintakan hartanya ini, dia tidak punya harta yang lain, hanya punya itu, kemudian dia infakkan. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Tsumma yaqudu yatakaffafun nas." Kemudian ia duduk sambil meminta-minta. Ya, karena hartanya sudah diinfakkan. Ketika hartanya sudah diinfakkan, ya, ada orang yang setelah itu hidupnya kekurangan, ya, sampai meminta. Innamas shadaqah, kata Nabi, am-dhahri ghina. Sesungguhnya sedekah itu, ya, adalah dari orang yang berkecukupan. Ya, dari orang yang berkecukupan. Kemudian Nabi melanjutkan, khudil ladzi laka la hajata lana bih. Ambil. Kami tidak punya kepentingan untuk mengambil infakmu. Katakan kepada orang itu, ya, khudil ladzi laka la hajata lana bih. Fa akhadha ar-rajul malahu wa dhahaba. Kemudian si orang tadi itu mengambil lagi hartanya, kemudian pergi. Nah, ini gambaran para jemaah, kalau kita tidak dalam keadaan berkecukupan, maka justru, ya, sedekah itu tidak boleh dikeluarkan. Ya, tidak boleh dikeluarkan. Kalau kita sedang tidak dalam berkecukupan. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ketika sudah menginfakkan hartanya, kemudian dalam keadaan tidak punya, maka ngenes. Waduh, lapo mau tak infakkan, ya, ngenes gelo. Nah, itu yang dijaga, ya. Kecuali orang-orang tertentu yang dia itu tidak butuh lagi dengan hartanya. Ya, dia dalam keadaan yang tidak punya dan dia tidak butuh lagi terhadap hartanya. Beda itu kondisinya. Seperti misalnya Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika menemani Nabi hijrah, itu keluarganya tidak ditinggali satu sen pun, satu dinar pun oleh Abu Bakar. Karena keluarganya tidak butuh, semuanya, ya, semua harta itu dianggap hina, ya. Maka untuk apa harta itu kalau tidak digunakan untuk fisabilillah? Ya, sampai ada kisah itu, ya, ketika Sayyidina Abu Bakar itu menemani Nabi, putrinya itu ditanya oleh kakeknya, ya, oleh kakeknya ditanya, abahmu ninggalin apa?
sampai putrinya itu mengatakan hal yang sesungguhnya, wadah masih ada sedikit yang ditinggalkan Abah untuk kita, padahal tidak ada sama sekali. Nah, itu berbeda keadaannya. Kalau kita memang betul-betul tidak butuh, ya, tidak butuh harta itu, ya tidak apa-apa, disedekahkan semua tidak apa-apa. Kita sudah tidak butuh. Kalau nanti kekurangan, ya jangan gelo, jangan gelo. Nah, gitu. Jadi itu diingatkan oleh Nabi. Ya. Jadi digambarkan ada orang yang datang kepada Nabi kemudian menyampaikan. Nah, jadi para jemaah sekalian, boleh menginfakkan harta itu semuanya, boleh juga sebagian. Ya, semuanya boleh, mengajar kepada Abu Bakar, sebagian juga boleh. Tapi kalau semuanya kemudian kita hidup kurang, nah itu jangan gelo. Kalau gelo, nah itu tidak wajib dikeluarkan, gitu ya. Nah kita bisa ngukur diri kita, kira-kira kita menginfakkan harta semua itu gelo modal. Nah, kalau kira-kira gelo, waduh saya tuh mau gak pakai kabeh, ya. Nah itu tambah susah. Nah, maka ini hendaknya kita itu tidak ngoyo-ngoro memang ya untuk menjalankan perintah sesuai dengan makanah kita, sesuai dengan keimanan kita. Ya. Jadi para jamaah sekalian, yang dimaksud min dhahri ghina itu dalam keadaan tetap berkecukupan. Nah, itu ya. Jadi sebaik-baiknya sedekah itu adalah orang yang menginfakkan hartanya, dan setelah dia menginfakkan hartanya itu dia tetap pada keadaan berkecukupan, tidak sampai minta-minta kepada saudaranya lain. Ada orang yang infak itu, ya, kemudian dia memang kekurangan, kemudian minta infak kepada yang lain. Ditanya, kan kemarin punya rezeki, iya sudah tak masukkan ke masjid, sudah diinfakkan ke masjid. Nah, sekarang dia minta. Itu yang tidak dikehendaki oleh agama kita, ya. Maka hadis ini perlu diperhatikan, ya, supaya kita itu bisa proporsional dalam berinfak, ya. Maka silakan Anda berinfak kepada masjid, Anda berinfak kepada yatim piatu, Anda berinfak kepada sekolah, Anda berinfak kepada madrasah, Anda berinfak kepada sesama, ya. Maka perhatikan hadis ini. Kemudian berinfaklah, ya, dari yang dekat dulu, ya. Ya, berinfak dari yang dekat. Wabda biman ta'un, mulailah dari yang menjadi tanggungan. Ya, suami misalnya yang menjadi tanggungannya siapa? Anak, istri, siapa lagi? Kalau masih ada orang tua kan, infakkan kepada mereka. Ya, kalau masih cukup rezekinya, nah, baru ke yang lain, ke masjid, ke sekolah dan lain-lain. Ya, tapi kalau cepat rezekinya, lebih utama yang mana? Ya, lebih utama yang menjadi tanggungan kita. Nah, itu kaifiahnya begitu, ya, berinfak itu. Ya, kecuali diberi rezeki yang banyak, nah dibagi. Nah, nanti ini yang untuk keluarga, ini yang untuk ke masjid. Ya, masjid ya butuh infak, gitu. Sekolah butuh infak, ya, asrama butuh infak, ya, jihad butuh infak. Banyak sekali yang bisa disalurkan, ya. Ada orang-orang kaya itu yang bingung itu menyalurkan uangnya, saking banyaknya uangnya, bingung menyalurkan uangnya, ya.
itu tidak tahu itu bingungnya itu dia paham kalau itu dia keluarkan ya untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya atau ya atau yaitu untuk popularitas dan lain sebagainya ya. Jadi caranya itu lihat dulu orang-orang yang menjadi tanggungan kita ya, orang menjadi tanggungan kita. Kalau istri namanya siapa? Suami. Tidak ada. Kalau istri uangnya istri ya uangnya istri gitu. Hartanya istri ya hartanya istri. Ya, harta istri bukan harta suami. Tapi kalau harta suami ya kalau mau diinfakkan ke istri boleh. Harta istri mau membantu suami ya juga infak tapi bukan hartanya. Bukan harta suami tapi harta dia. Maka ini perlu diperhatikan ya. Dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, misalnya ada orang lain di rumah kita, ya itu menjadi tanggungan kita. Misalnya siapa? Ponaan. Dan itu juga termasuk tanggungan kita. Jadi kalau orang itu diberi harta oleh Allah, harus melihat itu. Ya saudara-saudaranya itu siapa yang perlu disantuni. Nah, itu dulu. Ketika sudah disantuni semua, kemudian masih ada harta yang boleh diberikan kepada yang lain. Nah, karena memang harta itu titipan Allah, harus dikeluarkan. Ya, supaya apa? Supaya bersih. Sama dengan air itu, Pak. Air itu kalau kembang bersih apa enggak? Enggak. Ya. Kolam misalnya kembang, pasti airnya budak itu. Tapi kalau mengalir, nah itu terus bersih. Sama dengan itu. Maka menaruh uang di bank atau deposito, itu tidak diperintahkan oleh Allah gitu. Nanti kalau deposito itu kembang uangnya itu. Ya, untuk apa itu? Ya, lebih baik dikeluarkan, nanti mengalir itu. Ya, kayak spekulasi. Ya. Tapi orang namanya bukan perspektif Islam itu kadang ditabung aja nambah. Ya, padahal uang itu kalau ditaruh di bank tidak diapa-apakan, semakin hari semakin berkurang. Coba sudah taruh uang di bank, kan lebih baik dititip uangnya. Iya, dititip ke masjid, dititip ke dakwah, dititipkan ke majelis ilmu misalnya. Itu titipan itu tidak hilang, ya tidak hilang. Nanti akan diganti oleh Allah. Tapi kalau di bank itu hilang lama-lama menyusut. Nah, jadi berapapun ya rizki yang Allah berikan kepada kita, berinfaklah. Ya, kita berinfak itu tidak menunggu kaya. Ya, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya kalau pas lapang banyak tidak apa-apa. Kalau pas sempit ya dibagi. Ya, kalau pas sempit dibagi. Jangan sampai semua harta diberikan kemudian kita malah meminta-minta. Tapi boleh berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Dulu sahabat juga begitu. Yang kaya itu juga berinfak, yang sedang berinfak, yang tergolong hidupnya itu tidak kaya ya berinfak. Ya. Semuanya berinfak. Ada sahabat dulu itu orang yang kerjanya itu mengambil air dari pagi sampai sore. Dan kerja mengambil air dari pagi sampai sore itu hanya dapat sekeranjang kurma. Tapi mereka juga menginfakkan, ya, menginfakkan sebagian diinfakkan. Nah, jadi tidak menunggu kaya. Nah, mari kita galakkan gerakan berinfak ini. Mudah-mudahan dengan infak itu Allah tambahkan karunia rezeki kepada Allah.
Tapi jangan mengharap balik ya. Nah, kalau saya berinfak 100.000 pasti baliknya 200.000, jangan. Ya, jangan mengharap balik. Ya, ini karena perintah Allah saja. Dan kita yakin kalau berinfak itu dilakukan, maka Allah akan memberikan rezeki ya, dengan jalan yang lain. Dan kita tidak tahu itu berupa apa. Tidak harus berupa mal, tidak harus berupa amwal. Biasanya kita berinfak uang, tetapi Allah mengganti tidak dalam bentuk uang. Maka jangan mengharap infak 300.000 minta 1,5 juta. Jangan. Ya sudah, karena ini perintah Allah, gitu ya. Karena perintah Allah, nanti Allah akan mengganti dalam bentuk yang lain. Ya, terserah Allah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini mumpung mau Ramadan, ya, siapkanlah sedekah terbaik, siapkanlah infak terbaik, karena di bulan Ramadan itu segala perbuatan baik itu akan dilipat ganda. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.